Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Septiani Eustari, dengan NIM 20050974054 dari Prodi S1 Pendidikan Teknologi Informasi kelas 2020B. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai model infrastruktur jaringan pada mata kuliah jaringan komputer. Adapun hal yang akan saya bahas adalah yang pertama adalah pengertian networking, pengertian infrastruktur jaringan komputer, jenis-jenis infrastruktur jaringan komputer, pembagian jaringan, dan topologi jaringan. Yang pertama adalah pengertian networking. Networking atau jaringan komputer adalah kumpulan perangkat jaringan atau network device dan perangkat komputer atau end device yang saling berhubungan melalui perantara media transmisi untuk dapat melakukan sharing data dan sumber data. Adapun pengertian infrastruktur jaringan komputer merupakan sebuah kumpulan dari sistem komputer yang saling berhubungan satu sama lain, dihubungkan oleh berbagai macam bagian dari sebuah arsitektur telekomunikasi. Adapun jenis-jenis infrastruktur komputer. Yang pertama adalah infrastruktur jaringan fisik. Merupakan suatu infrastruktur fisik, maka akan banyak berhubungan dengan komponen atau perangkat fisik pada suatu jaringan komputer. Infrastruktur jaringan logikal merupakan infrastruktur logikal dari suatu jaringan komputer, bisa merupakan konfigurasi dari banyak software atau package atau sistem yang menghubungkan, mengelola, dan mengamankan host atau klien pada jaringan. Selanjutnya adalah pembagian jaringan. Adapun cakupan geografis. Yang pertama adalah PAN atau Personal Area Network. Hanya untuk personal dengan media Bluetooth. Selanjutnya adalah LAN atau Local Area Network. Biasanya, IP komputer tersusun masih dalam satu kelas seperti di sekolah maupun kantor. Selanjutnya ada MAN, yaitu Metropolitan Area Network. Perkembangan dari jaringan LAN yang disempurnakan dengan switching serta didukung dengan media Ethernet berkecepatan tinggi sehingga lebih sering digunakan oleh pemerintahan dengan luas wilayah hingga kabupaten kota. Kemudian adalah WAN atau Wide Area Network. Jaringan ini konsepnya sama dengan MAN, yaitu menggabungkan jaringan LAN menjadi satu, namun dengan media yang berbeda. Jaringan ini biasanya digunakan dalam internet dunia. Selanjutnya adalah akses. Terdapat dua, yaitu internet dan intranet. Internet sendiri merupakan jenis jaringan yang paling luas jangkauannya, mampu menghubungkan satu komputer dengan berjuta komputer di seluruh dunia. Selanjutnya adalah intranet, merupakan jaringan privat untuk membagi informasi rahasia organisasi kepada orang-orang tertentu. Selanjutnya adalah penggunaan kabel. Yang pertama ada wired network, jenis jaringan yang memanfaatkan kabel sebagai media pengiriman data. Selanjutnya adalah wireless network, merupakan jenis jaringan yang tidak memanfaatkan kabel sebagai media pengiriman data. Adapun cara membangun, yang pertama ada ad hoc dan infrastruktur. Merupakan suatu sistem jaringan wireless yang tidak membutuhkan sistem jaringan infrastruktur. Nah, infrastruktur sendiri merupakan jaringan wireless yang konfigurasinya menggunakan alat perantara. Umumnya adalah siaran atau casting. Yang pertama ada unicast, digunakan satu ke satu. Ada multicast, satu ke grup, dan broadcast, satu ke semua. Selanjutnya adalah data. Jaringan terpusat adalah jaringan yang terdiri dari komputer klien dan komputer server, di mana komputer klien bertugas sebagai perantara dalam mengakses sumber informasi atau data yang berasal dari komputer server.
Sedangkan jaringan terdistribusi ini merupakan hasil gabungan dari beberapa jaringan terpusat, sehingga memungkinkan beberapa komputer server dan klien dapat saling berhubung dan membentuk suatu sistem jaringan. Selanjutnya adalah topologi jaringan. Adapun macam-macam topologi jaringan, yang pertama ada topologi bus, hierarchical topologi, topologi star, topologi ring, topologi mesh, dan topologi extended star. Adapun topologi bus, untuk kelebihannya sendiri, topologi bus ini mempunyai biaya instalasi sangat murah. Penambahan klien baru dapat dilakukan dengan mudah. Topologi sangat sederhana dan mudah diaplikasikan. Adapun kekurangannya yaitu jika salah satu kabel putus dapat mengganggu klien lain. Sangat jadul dan sulit dikembangkan. Serta proses sending dan saving data kurang efisien karena sering terjadi tabrakan data. Adapun topologi star. Adapun kelebihan topologi star adalah apabila salah satu komputer mengalami masalah, tidak akan mempengaruhi komputer lain. Fleksibel, tingkat keamanan cukup baik, kemudahan deteksi masalah cukup mudah. Adapun kekurangannya, yaitu jika hub sebagai titik pusat mengalami masalah, seluruh komputer yang terhubung mengalami masalah. Cukup membutuhkan banyak kabel, dan jaringan sangat tergantung pada terminal pusat. Selanjutnya adalah topologi ring. Adapun kelebihan dari topologi ring. Yang pertama adalah performa lebih baik daripada bus. Yang kedua, mudah diimplementasikan. Kemudian konfigurasi ulang dan instalasi perangkat baru cukup mudah, dan biaya instalasi cukup murah. Sedangkan kekurangannya adalah kinerja komunikasi dinilai dari jumlah node. Troubleshooting cukup rumit. Jika salah satu koneksi terputus, maka koneksi lain ikut terputus. Biasanya terjadi tabrakan data. Selanjutnya adalah topologi mesh. Adapun kelebihan dari topologi mesh yaitu jalur pengiriman data sangat banyak, jadi tidak perlu khawatir terjadi tabrakan data. Untuk besar bandwidth yang cukup lebar, keamanan juga sangat baik. Adapun kekurangannya yaitu proses instalasi sangat rumit, membutuhkan banyak kabel, dan memakan biaya instalasi yang sangat mahal dikarenakan membutuhkan banyak kabel. Nah, jadi itulah tadi model-model infrastruktur jaringan. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.